Kemunculan nama Al-Wahhab yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam surat Shad ayat yang ke-9. Ini berkaitan dengan sikap sikap orang-orang kafir yang mereka merasa aneh. Kalau Tuhan itu kok cuma satu. Ya karena mereka biasa ketika menyembah itu Tuhannya banyak. Maka mereka merasa aneh kalau Tuhan itu cuma satu. Dan kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada mereka, am indahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Ya, apakah mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala memiliki perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Artinya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidak bisa menghadirkan manfaat, ya mereka juga tidak bisa menghadirkan madarat, dan mereka pun tidak punya apa-apa. Ya maka seakan ayat ini menjadi celaan bagi mereka yang meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa? Apakah sesembahan-sesembahan itu mereka memiliki khazain rahmati rabbik, perbendaharaan rahmat dari Rabbmu? Mereka tidak punya. Ya dan kalau mereka kemudian tidak punya perbendaharaan rahmat dari Allah, ya kekayaan dari Allah, lantas apa yang kemudian bisa diambil manfaat dari mereka? Tidak ada. Ya makanya kemudian di sini dengan cara menunjukkan ini loh sifat Allah dan ini loh ya sifat-sifat yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah, dan seakan tidak layak untuk disandingkan. Dan seandainya pun kemudian ada manfaat yang dihadirkan, itu bukan dari sesembahan-sesembahan itu, ya tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara Al-Aziz dengan Al-Wahhab. Ya kita tahu Al-Aziz, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang salah satu maknanya tadi Allah Al-Ghalib, Allah Al-Qawi, ya dan beberapa makna yang lain yang dulu pernah kita bahas di pembahasan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, artinya tidak ada seorang pun yang kemudian bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya disandingkan dengan kata Al-Wahhab. Seakan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi, yang pemberiannya itu sangat banyak, itu murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi karena Allah itu Al-Aziz. Jadi seseorang mungkin bisa mengatakan ini adalah hibah, tapi sebetulnya ada intervensi di belakang dia. Walaupun dohirnya bisa dikatakan hibah, tapi hakikatnya bukan hibah. Karena dia masih bisa diintervensi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya tidak ada yang bisa kemudian menghalangi Allah. Apapun yang kemudian Allah berikan itu murni ya hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka komplit ya nama Al-Wahhab ini ketika disandingkan dengan Al-Aziz. Ya jadi yang demikian murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.